Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Andi Syafika Satira Ardianti dan anggota kelompok saya Tasya Aulia Putri. Saya Madani Ibu. Kami akan membawakan materi tentang meiosis dan gametogenesis pada tumbuhan. Berikut penjelasan. Apa itu meiosis? Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Pada manusia dan hewan, meiosis terjadi di dalam gonad dan menghasilkan sel gamet seperti spermatosit atau sel telur. Pada tumbuhan, meiosis terjadi pada Asteridium dan Ovarium dan menghasilkan meiospor yang nantinya akan terdiferensiasi menjadi sel gamet juga. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Untuk tujuan itu, pada pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom induk sehingga pembelahan ini disebut juga pembelahan reduksi. Ciri-ciri pembelahan secara meiosis adalah 1. Terjadi di sel kelamin, 2. Jumlah sel anaknya 4, 3. Jumlah kromosom seperdua induknya, 4. Pembelahan terjadi 2 kali. Pembelahan sel pada meiosis. Jenis pembelahan sel ada 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau yang disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu 1. Meiosis 1 dan kedua yaitu meiosis 2. Fase-fase pembelahan meiosis. Meiosis 1 terdiri dari profase 1. Pada profase 1, sel mengalami beberapa tahapan pembelahan, antara lain leptotem, yaitu kromatin pada nukleus mengalami kondensasi untuk membentuk kromosom. Kedua, zigoten, kondensasi kromosom terjadi terus-menerus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Proses ini disebut dengan sinapsis. Ketiga, partiten, kromosom mengalami duplikasi sehingga pasangan kromosom homolog tampak memiliki 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Yang ketiga yaitu diploiden, terjadi crossing over atau pindah silang. Crossing over merupakan proses kromatid pada kromosom homolog yang saling berikatan dengan bertukar ruas satu dengan yang lainnya. 2 kromatid yang digabungkan oleh sentromer disebut sister kromatid atau diakinesis yang merupakan tahap akhir profase 1 yaitu membran inti melarut. Kedua, metafase 1. Metafase 1 ditandai dengan tetrad sudah berada dan tersusun berjajar di tengah sel atau bidang ekuator. Benang spindel melekat pada sentromer masing-masing kromosom homolog. Ketiga, anafase 1. Kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang-benang spindel, sehingga terjadi pengurangan jumlah kromosom dari proses pemisahan tersebut. Keempat, telofase. 1. Kromosom telah berada pada masing-masing kutub. Membran inti mulai terbentuk kembali, benang-benang spindel menghilang dan dilanjutkan dengan sitokinesis, sehingga terbentuk 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Fase-fase pembelahan meiosis yang kedua, yaitu meiosis 2. Profase 2 ditandai dengan terjadinya kondensasi kromatin menjadi kromosom. Sentriol mengalami pembelahan menjadi 2 pasang sentriol baru yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran inti sel mulai menghilang dan mulai terbentuk benang-benang spindel. Kedua, metafase 2. Metafase 2 ditandai dengan kromosom terletak berjajar pada bidang ekuator dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang spindel. Ketiga, anafase 2. Anafase 2 ditandai dengan memisahnya kromatid yang membentuk kromosom baru dan bergerak menuju masing-masing kutub karena adanya tarikan dari benang-benang spindel. Keempat, telofase 2. Masing-masing kutub sudah memiliki sebuah kromosom haploid. Benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terbentuk kembali. Setelah telofase 2 akan terjadi sitokinesis sehingga menghasilkan 4 sel anak yang haploid.
Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel sperma. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina atau inti sel telur atau ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Terdapat dua proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis atau megasporogenesis. Mikrosporogenesis adalah pembentukan sel gamet jantan, sementara itu megasporogenesis adalah pembentukan sel gamet betina. Sporogenesis. Proses mikrosporogenesis pada tumbuhan berbiji terjadi di dalam kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk sari yang berisi sejumlah sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang bersifat diploid. Proses mikrosporogenesis diawali dengan pembelahan meiosis 1 pada mikrospora yang menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian terjadi pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok membentuk satu kesatuan yang disebut dengan tetrad. Setiap mikrospora menghasilkan 2 inti haploid. Inti yang satu dinamakan inti vegetatif dan inti yang satunya disebut inti generatif. Terjadi pembelahan mitosis pada inti generatif tanpa sitokinesis sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti vegetatif tidak mengalami pembelahan. Dalam serbuk sari matang terdapat 3 inti haploid, yaitu 1 inti saluran serbuk sari serta 2 inti generatif. Proses pembelahan sel megasporogenesis pada tumbuhan berbiji terjadi pada bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat ovulum atau bakal biji yang menempel pada dinding. Ovarium. Ovulum dibungkus oleh integumen luar dan integumen dalam. Bakal biji bertemu dengan serbuk sari pada bagian yang disebut dengan lubang mikrofil. Terdapat sel induk megaspora pada bakal biji. Proses pembelahan megasporogenesis pada tumbuhan Angiospermae dimulai ketika sel induk megaspora diploid mengalami pembelahan meiosis 1 pada ovarium. Hasil dari pembelahan tersebut adalah 2 sel haploid. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. Megaspora yang masih hidup mengalami karyokinesis dan menghasilkan 8 inti haploid dari sel besar. Dalam megaspora, 4 inti berada pada kalaza dan 4 inti lainnya di dekat mikrofil. 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunderi yang diploid. 3 inti dari bagian klaza dinamakan inti poda. Inti bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum, serta inti pada samping kiri dan kanan dinamakan sinergit. Pada sebuah peristiwa pembuahan inti generatif membuahi ovum membentuk zigot diploid. Hasil persatuan 2 kutub yang dibuahi inti generatif menghasilkan endospermae yang bersifat triploid.